Kita mulai ya dengan market review kita hari ini. Apa yang teman-teman lihat di sini, kita sih memang berharap adalah indeksnya turun. Karena kan teman-teman udah lihat ya, di Dow Jones sudah sempat koreksi, Nikkei sudah sempat koreksi, termasuk di saham-saham yang di Eropa juga sudah sempat koreksi, tapi indeks harga saham gabungan belum. Nah, kalau dilihat dari seasonalnya, untuk yang September memang ada peluang untuk di closing negatif. Jadi yang kita harapkan ya udah dia bisa close di sekitar 7.020 atau sampai ke 6.090. 6.900-an sampai 6.930. Jadi ya kurang lebih di daerah support inilah. Ini yang kita harapkan ya. Jadi kalau dia koreksi, apa yang teman-teman lakukan? Yang pertama adalah buat teman-teman yang mungkin ya psikologinya masih belum terlalu terbangun-bangun banget ya, yang kalau lihat penurunan sedikit terus habis itu pengennya cepet-cepet kabur ya. Nah, itu lebih baik teman-teman liburan dulu sampai dia memastikan trennya. Ya, ini mungkin nanti ya paling FOMC mungkin nanti malam ya. Sama kenaikan suku bunga Bank Indonesia, itu saja untuk di akhir tahun ini untuk data ekonomi yang mungkin bisa mempengaruhi pergerakan indeks. Selebihnya tuh harusnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Kalau September ini berhasil dilalui, berarti kita punya peluang untuk adanya window dressing. Window dressing itu berarti nanti akan muncul di Oktober, ya November, ya mungkin nanti November ada koreksi kalau Oktobernya sampai ada kenaikan, mungkin ada koreksi sedikit di November, atau 3 bulan ini November, Desember, Oktober, November, Desember sampai Januari mungkin ya, sampai Januari mungkin ya, selama tidak ada apa-apa itu akan terjadi yang namanya window dressing ya. Moga-moga window dressing ini ya kita bisa mendapatkan sesuatu lah dari sana. Nah, periode koreksi pada indeks buat yang sudah punya bagaimana? Ikuti trading plan yang sudah teman-teman bikin. Yang kita boleh lihat ya, mungkin yang penurunan yang benar-benar turun banget di mana? Di Krakatau Steel, mungkin kalau teman-teman ngambil di agak tinggi, bener gak? Ini kalau di data saya ya, di Krakatau Steel mungkin penurunannya agak tinggi. Nih, penurunannya agak tinggi. Tapi kalau teman-teman beli di bawah sini, ya udah nggak usah khawatir banget kan. Kalau misalnya dia akan break struktur, berarti break daerah sini 420. Jadi kalau 420 dia sampai break itu ya sudah kita keluar. Tetapi pembelian kita itu dari sini. Ya, pembelian kita dari sini. Nah, kalau teman-teman beli juga dari sini, itu juga sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan banget ya. Tinggal lihat strukturnya. Oh, strukturnya low-nya kan di sini nih. Kalau sampai break 420 juga kita keluar dulu. Posisi teman-teman tetap untung kok. Nah, tapi kalau teman-teman belinya misalnya di shadow ini atau di shadow ini, ya lu pasti ketar-ketir lah. Pasti akan kena yang namanya stop loss ya. Mungkin dia akan kena yang namanya 420, nanti pasti akan kena. Ini pasti akan ketar-ketir. Kenapa? Kita masuk tidak dengan metode. Ya kita masuk ya sembarangan aja. Oh, ini kan dia break ya. Tapi kan itu di pagi hari. Tapi menjelang sore, teman-teman udah lihat candle begini belum? Sudah kelihatan. Lu beli juga. Nah, itu salah siapa? Gitu, makanya kenapa kita punya aturan. Itu aturan-aturan dasar teman-teman ikutin deh. Harusnya tidak akan terlalu menjebak teman-teman ya ke oh nanti kalau gua beli sore terus nanti ketinggalan. Lu kalau udah tahu money spot, lu udah tahu bagaimana cara menghitung yang namanya komet, kita kan nggak mungkin ketinggalan ya. Kalau memang lu agresif di money spot ya sudah, lu cicil aja di money spot. Sore kalau dia masih di situ ya lu cicil. Atau mungkin ya, kalau dia udah naik ya tinggal lihat support resisten di money spot kan. Kalau dia break resisten lu ambil. Nah, kalau dia pullback gimana? Ini pullback berarti kalau dia pullback lu lihat dia pullback apa enggak. Kan syarat pullbacknya adalah volume kecil, momentum kecil ke arah sekitar support atau resisten yang kemarin dia berhasil dia tembus. Ya kan? Nah, habis itu kalau teman-teman udah masuk ke dalamnya, apa yang teman-teman lakukan? Yang teman-teman perlu lakukan adalah follow the plan. Wis, titik. Kenapa kita mesti follow the plan ya? Ya kenapa kita mesti follow the plan? Ini kan udah lihat kelihatannya jelek banget. Nih lihat nih. Wow, ini jelek sekali ya. Kayak gitu ya. Tetapi teman-teman jangan lupa lu ambil di bawah sini. Kalau lu taruh stop loss kan di sini. Bener gak? Stop loss di sini. Kalau lu pun bikin trailing stop, nah trailing stop lu di mana? Emang udah langsung kena? Misalnya saya pakai trailing stop EMA 20. EMA 20 kan di sini. Di 428. Nggak kena juga kalau saya pakai trailing stop itu. Kalau saya pakai trailing stop yang 50 harian ya pasti di bawah situ. Pasti di bawah yang ada di sekitar 420-an lah. Gitu kan? Nah, itu kan sebenarnya nggak perlu teman-teman melakukan tindakan apapun sebenarnya.
Dan ditambah lagi kan kita tahu bahwa memang indeks itu siap koreksi kan. Ya toh? Nah, pada saat dia koreksi, kalau saham kita bertahan di situ, it mean saham itu stronger than market. Lu tinggal follow the plan. Ingat tuh ya, follow the plan. Di sini letak kenapa ada yang akhirnya berhasil di trading, ada yang akhirnya cuman ya akhirnya keluar masuk gitu. Kenapa? Karena minim kedisiplinannya untuk mengikuti plan. Kalau lu nggak mau ngikut plan, ya ngapain lu bikin itu trading plan? Ngapain lu capek-capek bikin yang namanya persiapan, ya lakukan analisa segala macam. Percuma lu bikin plan. Kalau akhirnya kita bilang apa ya? Kita intervensi juga di situ. Teman-teman mungkin nggak pernah bikin yang namanya trading system. Nah, sekali-sekali coba bikin. Di YouTube ini ada kok. Ada cara bagaimana teman-teman bikin yang namanya trading system. Kita lakukan backtest. Backtest sama forward testing itu berbeda lu. Pada saat you backtest, lu nggak intervensi. Kenapa lu tidak intervensi? Karena lu tidak melibatkan emosi di situ. Kita backtest cuman untuk mendapatkan probabilitas atau yang namanya winning rate dari trading system itu. Nah, pada saat lu forward testing, kenapa berbeda dengan hasil pada saat lu backtest? Karena pada saat forward testing, lu menggunakan uang asli, modal lu yang benar-benar hilang, kemudian emosi lu jalan. Ya pada saat dia turun sedikit, lu merasa ketar-ketir. Padahal pada waktu lu backtest, itu nggak ada lu ketar-ketir. Kenapa lu bisa backtest tanpa ketar-ketir, tetapi waktu di forward testing, lu nggak bisa, lu harus intervensi di situ. Ya, jadi nggak heran gitu kalau misalnya antara backtest sama forward testing itu hasilnya berbeda. Lu winning rate lu pada saat backtest itu sekian, misalnya anggaplah 65% win, 35% loss gitu ya. Tetapi waktu lu forward testing 75% itu loss, 25% doang yang win. Lah kok forward testing dan backtest itu beda ya? Sebenarnya nggak ada bedanya. Kalau lu menggunakan cara yang sama waktu lu melakukan backtest pada saat lu build atau lu bangun yang namanya trading system. Karena kita nggak intervensi di situ. Itu sebabnya kenapa saya bilang kan, kalau ada sekuritas yang bisa ngelock. Lu kalau udah buy, lu udah tahu di mana stop loss-nya dan lu udah tahu di mana TP-nya. Begitu lu pasang perintah itu, lu tidak bisa kutak-katik lagi. Nah, itu hasilnya akan sama dengan pada saat lu backtest. Lihat, kenapa? Karena kita tidak bisa mengintervensi di situ. Emosi kita nggak boleh bermain. Lu benar-benar kayak robot gitu loh. Melakukan trading. Karena waktu lu backtest, itu seperti robot. Emosi lu nggak main karena modal lu nggak ada, emosi lu nggak ada. Pokoknya kalau gue udah pasang pas stop loss dan TP, udah gue akan biarkan ya candlenya sampai kena stop loss atau kena TP. Bener nggak pada saat lu backtest, ya kan? Nah, sedangkan pada saat lu forward testing, emosi lu main. Kayaknya pengen deh gue intervensi. Contoh misalnya kayak Krakatau Steel begini. Krakatau Steel turun segini banyak, pung, aduh, kayak gue harus keluar nih. Bener nggak? Gue harus keluar nih. Kalau misalnya ternyata setelah gua keluar, terus dia naik dan dia break, akhirnya dia break gitu ya. Lu apa yang lu lakukan? Lah, tadi kan sebenarnya trading plan gua dia akan sampai ke target saya kurang lebih sekitar 585 sampai 700-an. Ya, lu masuk lagi di situ. Cepat-cepat lu masuk lagi di situ. Gitu kan? Lu intervensi. Jadi akhirnya hasilnya itu tidak akan sama dengan lu pada saat lu backtest. Itu oleh sebab itu makanya kalau teman-teman sudah buy, sudah punya trading plan di situ, masuk berdasarkan metode, maka follow the plan. Lu hanya exit pada saat sinyal harga kena yang namanya stop loss atau kena TP. Lu hanya melakukan itu. Selebihnya lu nggak melakukan apapun. Itu sebabnya kenapa saya bilang jangan cuman ngelihatin monitor. Lu punya aliran pemasukan di tempat lain. Sehingga apa yang lu lakukan di trading itu benar-benar menggunakan uang yang bebas yang memang lu nggak pakai. Dan risknya di awal setiap kali lu transaksi lu udah tahu lu akan risknya berapa. Nah, selama risk itu masih di dalam kendali lu, ya lu ikut.
Ngerti gak? Memaintain yang namanya psikologi di sini. Itu sebabnya kenapa orang-orang sering bilang maintain psikologi, maintain mental lu itu susah. Sebenarnya nggak susah. Metode lu udah punya. Kemudian lu udah tahu bagaimana mengendalikan yang namanya resiko. Lu tahu ya di mana stop loss udah dan sebagainya. Nah, sekarang tinggal lu rela nggak gitu ya membiarkan trading plan lu bekerja. Pertama, kenapa lu tidak rela? Karena apa? Lu nggak percaya apa yang lu rencanakan. Lu nggak percaya. Kenapa lu nggak percaya? Karena lu nggak dapat di depan lu itu data-data statistik yang menunjukkan bahwa trading system ini jalan. Terus habis itu data-data statistik pembuktiannya itu kurang menurut lu. Kenapa kurang? Karena orang cuma teriak doang. Dia untung segini, dia untung segini, dia untung segini, dia untung segini. Lu nggak ngerasain. Oleh sebab itu makanya pertama gunakan modal yang memang lu nggak sanggup lihat dia hilang. Tetapi kalaupun dia hilang itu tidak mempengaruhi kehidupan keuangan lu. Artinya 1 sen pun sebenarnya kalau hilang itu kan masalah buat kita. Bener nggak? Pasti lalu namanya uang kita kerja keras, dia hilang kok lu nggak sedih, ya toh? Lu pasti sedih. Maka dari itu gunakanlah uang yang lu tidak sanggup lihat dia hilang. Tetapi kalaupun dia hilang, itu tidak mempengaruhi apapun dalam keuangan lu. Nah, dengan begitu, ya sudah, ini gue tes ya. Gue mau buktikan, gue mau memberikan pembuktian kepada diri gue ya bahwa ini trading system jalan loh. Ya kemudian gue mau lihat nih apa yang gue rencanakan itu sudah bener, on the track. Nah, kalau lu mau tahu itu semua, ingat dicatat. Jangan lupa dicatat. Ya, saya udah berbusa-busa ngomong soal catatan. Lu catat sehingga lu bisa lihat. Pada saat market lagi jelek begini, lagi gonjang-ganjing ini, coba lihat kembali ke emiten-emiten yang kita rekomendasikan. Kira-kira kalau misalnya kita ambil di money spot, kita ambil di area-area yang memang sudah menjadi trading system kita, gimana saham-saham itu? Bagaimana saham-saham itu menurut teman-teman? Kalau dia tetap di situ ya, atau mungkin kalau saat market lagi jatuh, kok dia bisa bertahan ya? Apalagi teman-teman bisa mensupport pergerakan dari emiten-emiten itu dengan katalis-katalis yang ada. Ini katalis yang positif, dia cukup bisa menahan loh pergerakan dari penurunan saham-saham tersebut. Dari situ kan harusnya bisa memberikan ketenangan loh. Minimal psikologi kita agak netral di sana. Nah, kalau psikologi lu netral, ya lu pasti tidak terlalu gimana ya, dikit-dikit ngelihat ya, wah gua harus buka nih aplikasi, wah oke. Waduh, dia kayaknya mau turun nih, waduh dia mau ini nih ya. Maka dari itu coba biasakan aja dulu. Biasakan datang hanya di sore hari. Jam 2, jam 2.30 ke atas. Lu baru lihat market. Selebihnya lu nggak usah lihat. Dari situ lu bisa lihat candle-candlenya seperti apa. Kenapa? Karena udah menjelang penutupan, candlenya udah terbentuk. Saya ambil contoh misalnya kayak Krakatau Steel. Kalau lu datang di menjelang penutupan, lu akan lihat candle-candle begini, di mana shadow-nya mereka cenderung di atas. Ya, kalau itu kan kita tinggal taruh kan resisten di daerah situ kan. Nah, artinya apa? Artinya memang pagi hari dia terjadi sebuah gerakan di sana, seakan-akan dia menembus resisten, ya, menembus resisten. Tapi di sore hari dia membentuk begini. Lu udah mungkin beli, ya toh? Udah nggak mungkin beli. Poinnya di situ gitu loh. Coba teman-teman tinggal perhatikan. Apalagi misalnya contoh ya, misalnya kayak SMBR hari ini. SMBR hari ini, wah dia break. Tapi teman-teman beli di mana? Teman-teman beli di sini, ya toh? Beli daerah situ kan, ya. Nah, pada saat beli daerah situ, teman-teman lihat deh. Ini kalau misalnya, oh dia tidak berhasil break. Nah, ini kan sebenarnya ada peluang untuk dia turun kan. Tapi hari ini ternyata dia naik. Apa yang teman-teman lakukan? Ya tinggal follow the plan dong. Kalau begini gampang follow the plan. Gampang, kenapa? Karena dia tutup hijau. Tapi kalau pada saat kemarin, ini berarti hari Senin kemarin ya. Pada saat Senin kemarin ditutup dengan merah, lu ketar-ketir. Jangan-jangan udah ada yang keluar dari sini. Setuju nggak? Nah, plannya itu lu sampai di mana nih? Ini TP1 saya, ini TP2 saya. Lalu bisa nggak ikut plan? Kenapa? Karena kalau dulu ya waktu teman-teman backtest, misalnya contoh, oke, saya beli di sini nih. Nih ya, saya lakukan backtest buat teman-teman. Coba teman-teman tengok gitu ya. Saya misalnya backtest, ini kan kurang lebih adalah daerah money spot kita toh, ya. Oke, misalnya saya buy di sini.
Kemudian anggaplah saya TP di sini ya. Oke, ini stop loss saya kan kurang lebih di situ. Oke ya, nih. Anggaplah di situ lah ya. Oke. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Ya gua ikutin dong. Nah, pada saat lu backtest, lu nggak apa-apa lu. Dia mau merah, dia mau hijau, ya kan? Ini saya gedein ya, biar teman-teman bisa lihat ya. Kondisinya kan sebenarnya sama aja. Tuh, dia merah. Apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman keluar kan? Ya kan? Keluar kan? Di situ pada TP teman-teman di atas sini. Itu udah TP. Kalau dengan backtest, lu nggak pakai emosi, nggak pakai uang. Jadi nggak merasa bahwa di daerah sini, gue perlu melakukan tindakan apa-apa. Bener nggak? Kalau teman-teman lihat backtestnya begini, artinya apa? Artinya lu for testing pakai uang sama pakai trading plan juga dilakukan dengan hal yang sama. Jangan ada emosi di situ. Kan saya udah bilang ya, kalau teman-teman trading sudah disertai dengan bumbu yang namanya emosi, itu nggak ada yang baik di sana. Pasti lu akan keluar masuk, keluar masuk. Ini masih contoh yang baik ya. Kenapa? Karena dia sempat langsung bang gitu loh. Tapi begitu waktu dia bang, ini udah berapa persen nih. Nah, pada saat dia muncul candle begini, saya nggak yakin teman-teman bertahan di sini. Setuju nggak? Kenapa? Karena emosinya udah main. Tetapi karena ini backtest, lu merasa, nggak apa-apa. Gue mau lihat dia sampai nggak ke TP. Kalau lu backtest begitu, maka lu for testing harus begitu. Lu harus follow the plan. Gitu ya. Clear ya? Jadi ingat, jangan sampai emosi itu menguasai trading kita. Caranya gimana? Lu follow the plan. Udah. Kalau dia stop loss, gua keluar. Kalau dia kena TP, gua keluar. Udah, gitu aja. Gitu. Jadi balik ke rencana kita. Lu mau ke Bali, ya tunggu sampai di Bali baru lu turun. Oke? Jangan di tengah jalan lu turun, ya cari hidup dong. Ya pesawat lu di atas, lu mau terjun bebas kan nggak mungkin toh. Ya kan? Atau mungkin dia transit di Jogja. Lu turun di Jogja, ya nggak nyampe ke tujuan lu. Padahal dia cuma transit. Ya, mesti ngisi bensin segala macam, terus habis itu baru jalan lagi. Lalu jangan turun sampai ke tujuan, karena lu bayarnya sampai ke Bali kan. Ya udah lu ikut sampai ke Bali, gitu. Bagaimana kalau misalnya dia return to base? Nah, kalau dia return to base berarti kan ada masalah kan? Nah, masalah-masalah itu apa? Oh, nih kayaknya memang udah nggak mungkin lagi kita lanjutkan. Mesinnya dua-duanya mati misalnya. Ya udah, berarti kan lu keluar juga kan? Itu makanya kenapa kita sertakan dengan yang namanya sentimen analisis. Lu tinggal ikutin. Kalau selama trennya masih oke, kenapa lu mesti keluar? Kita masuk ke beberapa emiten yang mungkin kita bisa lihat ya untuk minggu depan. Ini beberapa saja, misalnya kayak Telkom. Ini pertama teman-teman lihat Telkom. Ini Telkom kita tinggal memastikan saja ya. Hanya mengkonfirmasi apakah dia akan flag atau dia udah di stage 3. Kalau dia masih di flag, berarti kan dia ada kemungkinan reakumulasi kan? Jadi teman-teman tinggal menunggu dia break 4.760 Telkom ya, baru teman-teman ambil. Kemudian ada JSMR. Ini saham-saham yang masih agak-agak bagus-bagus ya. Oke, JSMR, apa yang teman-teman lihat di sini? Ini bisa jadi akan mulai nanti akan membentuk money spot di situ. Jadi ingat teman-teman, tungguin dia tenang dulu, atau pada saat dia break EMA 200 baru lu buy. Jadi break resisten ini nih kurang lebih ya. Ini break resisten itu. Atau teman-teman sekalian lihat, berarti dia di stage satunya kurang lebih di sini. Nah, tunggu konfirmasi 4.000 baru lu buy. Berarti dia akan break dari stage 1 ini untuk lanjut. Kayak ini JSMR. Jadi teman-teman perhatikan ya area-area of value-nya. Kemudian ada ADMR. Ini masih ada di sekitar stage 1. Benar kan? Dia return to base kan? Ya, dia masih ada di set 1. Jadi pastikan ada break dan dia bertahan di 1920 ADMR. Jadi teman-teman masih bisa perhatikan ADMR. Kemudian ada ACST. Ini masih pullback nih. Setelah dia break, nah ini pullback. Ya, ini lihat ya, teman-teman lihat pullback. Dia udah mulai doji di sekitar support. Kayak kita tinggal menunggu konfirmasi pantulan di sini. Kemudian ada namanya Antam. Antam ini ya teman-teman silakan lah ya, tinggal cocokkan dengan karakter masing-masing ya. Ini hanya mention ulang. Itu di 2260. Jadi pada saat dia break resisten yang terjadi sebelumnya. Jadi kalau dia udah break, ya ini kan berarti udah break trendline juga kan. Satunya lagi adalah MTEL. Ini MTEL juga teman-teman bisa mulai perhatikan. Ingat MTEL ini
Jangan dipakai untuk swing yang terlalu pendek ya, terlalu cepat. Oke. Ini mungkin dia masih akan price in untuk si akuisisinya. Akuisisi yang Telkomsel punya menara. Sama satunya lagi adalah soal income yang recurringnya. Atau income yang dari penyewaan menara-menara yang ada itu masih cukup gede sampai 2030. Jadi ini pasti masih akan di price in. Dan MTEL ini juga ternyata salah satu portofolionya BlackRock. Jadi ada institusi. BlackRock ini kan adalah fund manager ya, fund manager yang cukup besar di dunia loh. Ya, dia punya beberapa emiten-emiten yang ada di dalam portonya di Indonesia. Salah satunya adalah MTEL. Apakah kita ikut dia ya? Tentu ya tidak. Tidak ya. Kita lihat dulu teknikalnya. Kalau teknikalnya memang mumpuni, ya itu menjadi salah satu basis kita lah, bahwa ada institusi di dalamnya. Ini MTEL ya. Jadi teman-teman ya tinggal lihat, ini udah sekitar 520 nih. Kemudian terakhir adalah DMMX. Ini juga saya cuma mention ulang aja ya, DMMX. Kayak kalau teman-teman udah bisa mulai perhatikan dari sini nih. Siapa tahu dia mungkin ada sedikit drop dulu di sini atau mungkin langsung naik. Ini masih ya nunggu-nunggu kita nih. Saya buang ini ya, mungkin teman-teman bisa lihat kan, ya. Ya jadi ya kalau teman-teman bikin kotak di situ, nah ini udah mulai bisa kelihatan lah. Ya stop loss kita, risk kita di mana kita udah mulai bisa lihat. Lu mau risknya di bawah 1200 pun bisa. Kalau memang target kita cukup besar. Ya kalau misalnya anggaplah ya. Ini di bawah 1200 kita target di sini cocok lah 1/25 lumayan lah. Jadi ini pastikan dulu dia break. Ya, pastikan dia break, confirm dulu dia break baru kita ikutan. Apa sebagai penutup ya? Kita masih menunggu koreksi dari indeks dan ini sebenarnya sesuatu yang wajar. Ini saya harus katakan sekali lagi ya, koreksi pada indeks harga saham gabungan adalah sesuatu yang wajar. Nah, sembari menunggu koreksi pada indeks, teman-teman siapkan incaran-incaran teman-teman. Pak, artinya kalau dia ada di 7020 sampai 6030-an ya, ini kita lihat nanti pergerakan menjelang area tersebut itu seperti apa indeks. Nah, kalau indeksnya itu ada peluang, terus habis itu muncul katalis-katalis, kayaknya cukup bagus ya. Nah, incaran kita seperti apa? Apakah ada setup di situ? Kalau ada setup, itu yang teman-teman incar. Kalau nggak ada setup, udah nggak usah, jangan diapa-apakan. Ya, jadi masuk dengan objektif. Masuk dengan objektif berarti sesuai dengan aturan, sesuai dengan trading system, sesuai dengan risk management yang teman-teman lakukan di awal. Jadi analisa semua persiapan itu lakukan di awal, bukan market jalan, market lagi bergerak, lu juga melakukan analisa. Itu udah pasti nggak ada yang pas lah. Untuk kita swing ya sampai ke position. Kalau scalper ya itu teknik mereka lah ya. Tapi kalau di teknik kita, kalau teman-teman market lagi jalan, lu analisa, ya itu udah nggak pas. Karena kita pakai untuk swing. Oleh sebab itu persiapkan sebelumnya. Trading plan, risk manajemennya, ya. Nah, habis itu follow the plan. Sampai ketemu lagi nanti di hari Kamis ya, teman-teman. Saya pamit dulu. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Salam tim.